ratusan pejuang Hamas ditemukan tewas di dalam terowongan rahasia mereka sendiri. Kematian ini bukan akibat ledakan senjata biasa, tetapi diduga akibat racun yang disebarkan secara sistematis. Sebuah strategi defensif yang dirancang Israel untuk melumpuhkan musuh dari dalam sekaligus melindungi warga sipil. Selama bertahun-tahun, Hamas membangun jaringan terowongan yang kompleks. Terowongan ini bukan sekadar jalur persembunyian, tetapi juga markas rahasia, jalur penyeludupan senjata, dan tempat perencanaan serangan mendadak ke wilayah Israel. Namun kini, jaringan yang menjadi simbol kekuatan mereka itu justru menjadi kuburan bagi ratusan pejuang. Intelijen Israel melaporkan bahwa racun yang digunakan disebarkan melalui ventilasi dan saluran bawah tanah, sehingga para pejuang terpapar sebelum sempat menyadari ancaman. Gejala yang muncul sebelum kematian mencakup sesak napas hebat, pusing ekstrim, mual, dan hilangnya kesadaran mendadak. Fakta ini menunjukkan racun tersebut bersifat cepat dan mematikan, efektif menghentikan pejuang yang berada dalam posisi strategis di terowongan. Para analis militer Israel menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga moral Hamas. Banyak pejuang yang tersisa kini berada dalam kondisi psikologis yang parah. Tidak ada tempat aman, tidak ada jalur melarikan diri, dan resiko tertangkap atau tewas meningkat drastis. Tragedi ini menjadi peringatan tegas bahwa setiap langkah mereka akan selalu dipantau. Bukti di lapangan sangat mengerikan. Mayat-mayat pejuang ditemukan berserakan di lorong-lorong terowongan. Banyak yang masih memegang senjata, menunjukkan bahwa mereka berada dalam misi militer saat terkena racun. Menurut laporan intelijen, kematian massal ini menimbulkan pukulan telak bagi Hamas, menghancurkan jaringan terowongan yang menjadi tulang punggung operasi mereka. Israel menunjukkan kecerdasan tinggi. Mereka menghancurkan musuh dari dalam, meminimalkan resiko bagi warga sipil dan mengirim pesan tegas, tidak ada tempat aman bagi para militan. Operasi ini juga berdampak signifikan terhadap kemampuan militer Hamas. Tanpa jaringan terowongan, serangan mendadak ke Israel menjadi hampir mustahil. Logistik, komunikasi, dan perpindahan pejuang menjadi sangat terganggu. Para pemimpin Hamas kini menghadapi dilema besar. Bagaimana melanjutkan perlawanan ketika struktur inti mereka telah hancur? Bagi warga sipil Gaza, tragedi ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Meskipun mereka bukan target operasi, rumor tentang keracunan massal menambah ketegangan. Banyak keluarga kehilangan anggota yang terlibat langsung dengan Hamas, dan rasa aman yang tipis pun semakin menipis. Sejak awal konflik, Israel telah meningkatkan patroli darat dan udara di perbatasan Gaza. Strategi racun dalam terowongan ini adalah bagian dari operasi defensif yang dirancang presisi. Tujuannya jelas, melumpuhkan musuh dari dalam, meminimalkan korban sipil, dan menghentikan serangan roket sebelum menimbulkan kerugian lebih besar di wilayah Israel. Seorang warga Israel yang tinggal di perbatasan menyampaikan perasaannya, "Kami setiap malam mendengar sirene, tapi setelah operasi ini, setidaknya kami merasa lebih aman." Hamas tahu, tidak ada yang bisa bersembunyi dari Israel. Para analis menekankan bahwa strategi ini juga merupakan bentuk perang psikologis. Kematian massal ini menghancurkan moral pejuang yang tersisa, menunjukkan bahwa Israel memiliki kemampuan intelijen dan teknologi yang jauh lebih unggul. Terowongan yang selama ini menjadi simbol kekuatan Hamas, kini berubah menjadi simbol kehancuran dan ketakutan. Selain dampak fisik dan psikologis, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan strategis bagi dunia internasional. Banyak pihak mengkritik metode Israel, namun sebagian besar pengamat keamanan memahami konteksnya. Dalam perang asimetris modern, langkah seperti ini dianggap efektif dan defensif, mengutamakan perlindungan warga sipil sambil melumpuhkan musuh dengan presisi. Sumber intelijen Israel menyebut bahwa racun yang digunakan tidak sembarangan. Senjata kimia ini dipilih karena cepat bekerja dan bisa menargetkan musuh tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah. Ini memperlihatkan strategi Israel yang cermat, terukur, dan memprioritaskan keselamatan penduduk sipil. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kematian massal ini akan menjadi titik balik dalam perlawanan Hamas. Dengan ratusan pejuang hilang, kemampuan organisasi ini dalam melakukan serangan mendadak, menyusun logistik, dan mengatur strategi militernya sangat berkurang. Mereka kini menghadapi dilema besar. Bagaimana melanjutkan perlawanan ketika struktur inti mereka telah hancur?
Seorang pengamat dari Timur Tengah AS menambahkan, Israel telah membuktikan bahwa mereka mampu melindungi warganya dengan strategi cerdas. Tragedi ini juga menunjukkan bahwa kekuatan militan tidak selalu berarti kemenangan. Tanpa perencanaan yang baik dan perlindungan dari intelijen lawan, mereka akan selalu kalah. Konflik ini jauh dari selesai. Namun satu hal pasti, Israel tidak akan membiarkan ancaman terhadap warganya berlalu begitu saja. Setiap terowongan, setiap penyeludupan senjata, setiap rencana serangan akan selalu dipantau dan setiap ancaman akan dihentikan dengan tegas. Ratusan pejuang Hamas kini menjadi korban dari strategi Israel yang cermat dan kejam. Terowongan yang selama ini menjadi simbol kekuatan mereka, kini menjadi saksi bisu dari tragedi massal yang menegaskan satu hal. Israel memiliki kemampuan untuk melindungi warganya dengan segala cara. Pemirsa, konflik ini menegaskan bahwa perang modern bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga strategi, intelijen, dan psikologi. Israel menunjukkan bahwa ancaman dapat dihentikan bahkan sebelum menyerang, melalui langkah-langkah presisi yang menghancurkan musuh dari dalam. Sebagai penutup, kita diingatkan bahwa keselamatan warga sipil tetap menjadi prioritas utama Israel, dan setiap langkah defensif akan terus dijalankan untuk melindungi kehidupan yang tak bersalah dari ancaman kelompok militan. Ratusan korban dari pihak Hamas adalah bukti nyata bahwa perang modern adalah perang cerdas, tegas, dan tanpa kompromi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di balik gelapnya terowongan Gaza itu, ratusan pejuang Hamas tewas bukan oleh peluru, bukan oleh serangan udara, tetapi oleh racun dari dalam, dari tempat yang mereka pikir paling aman. Di sanalah dunia melihat ironi tragis. Mereka yang bersembunyi dari kebenaran justru mati dalam kegelapan yang mereka bangun sendiri. Apakah ini kebetulan? Tidak. Dalam sejarah Alkitab, Tuhan sering membiarkan musuh Israel dihancurkan oleh rancangan mereka sendiri. Seperti Haman yang digantung di tiang yang ia siapkan bagi Mordekhai, seperti pasukan Midian yang saling membunuh dalam kebingungan, demikian pula di hari-hari ini, musuh Israel meminum racun dari tangan mereka sendiri. Mereka pikir mereka menggali benteng, padahal mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Dan dunia kini menyaksikan bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam keheningan, tanpa guntur, tanpa api dari langit, namun dengan cara yang membuat seluruh bumi tercengang. Firman Tuhan dalam Amsal 26 ayat 27 berkata, "Barang siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya, barang siapa menggulingkan batu, kepadanya batu itu akan kembali." Dan itulah yang terjadi. Terowongan yang dulu menjadi kebanggaan Hamas kini menjadi makam massal. Benteng yang dulu disebut jantung perlawanan kini menjadi tanda kutuk bagi mereka yang menentang Tuhan. Namun saudara-saudari, di balik kengerian ini ada pesan surgawi bagi dunia. Tuhan tidak perlu berperang dengan cara manusia. Ia tidak selalu menurunkan api dari langit. Kadang ia cukup membiarkan kejahatan hancur oleh dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, dunia akan tahu bahwa Israel tidak menang karena senjata, tetapi karena Tuhan masih berperang di pihaknya. Kematian di terowongan Gaza bukan sekadar tragedi perang, itu adalah peringatan profetik, bahwa siapapun yang membangun kerajaan di atas kebencian terhadap umat Tuhan, sedang menggali lubang kematian mereka sendiri. Saudara, hari ini dunia dipenuhi dengan terowongan rohani, tempat manusia bersembunyi dari kebenaran, tempat dosa disembunyikan di balik kedalaman hati. Tetapi cepat atau lambat, Tuhan akan menyingkapkannya. Ia akan menghembuskan terang ke dalam setiap kegelapan, dan apa yang dibangun tanpa dasar kebenaran akan runtuh seperti pasir. Ingatlah, kegelapan tidak akan pernah menang melawan terang, dan setiap racun yang disiapkan untuk menghancurkan umat Tuhan akan kembali kepada mereka yang menyiapkannya. Hari ini dunia mungkin melihat racun yang membunuh ratusan orang, tetapi surgawi melihat penggenapan nubuatan, bahwa Tuhan sedang menegakkan keadilannya di bawah tanah Gaza. Dan dari kegelapan itu, kita belajar satu hal yang tidak bisa disangkal. Tuhan tidak pernah dikalahkan. Bahkan di terowongan paling gelap sekalipun, namanya tetap bersinar, dan setiap musuh Israel akan tahu bahwa tangan Tuhan masih berperang.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.